Belakangan ini banyak hujan, macet. Waduh, pusing kepala ya. Gimana caranya kita mengatasi rasa stres atau frustasi ketika kita di tengah kemacetan atau mengalami kesulitan? Antara lain, salah satu teknik yang bisa digunakan adalah mindfulness. Mindfulness datang dari kata mindful, yaitu kita memperhatikan apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita rasakan, dan lain sebagainya. Nah, caranya seperti apa? Misalnya nih, saya kalau harus bermacet-macetan dari Depok ke Tanjung Duren, lokasi Ukrida, saya akan memperhatikan di sekitar saya ada apa. Apakah ada mobil-mobil yang berwarna-warni dengan stiker macam-macam, atau ada truk-truk mengangkat berbagai barang, atau ada pepohonan di kiri kanan jalan atau gedung-gedung tertentu. Dengan memperhatikan hal-hal seperti itu, kita jadi tidak frustrasi memikirkan kapan kita tiba dengan lebih cepat seperti yang kita inginkan. Atau kita bisa mendengarkan musik atau menggunakan hal-hal yang membantu kita secara pendengaran ya. Karena mindfulness itu antara lain memperhatikan 5 panca indera kita. Jadi antara lain penglihatan tadi, apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa dengarkan, kemudian apa yang bisa kita sentuh juga ya, halus, lembut, kasar dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita hirup, misalnya wewangian dan lain sebagainya, dan kita rasakan, kita cecapi seperti air minum. Demikian pula kita bisa mindful terhadap apa yang kita rasakan dalam diri kita. Nah, untuk itu kita bisa belajar lebih lanjut tentunya ya. Tapi mudah-mudahan dengan begitu paling tidak kita tidak selalu penat dan memikirkan hal-hal yang tidak nyaman, tapi juga bisa melepaskan pikiran kita untuk memperhatikan hal-hal sekitar kita. Masih banyak cara-cara untuk mengatasi stres. Misalnya, salah satu yang paling kita bisa lakukan adalah memperhatikan napas. Napas kita adalah jendela menuju kontrol kita terhadap tubuh kita. Contoh, kita tidak bisa mengontrol detak jantung kita secara langsung atau seberapa cepat kita mencerna makanan. Tetapi kita bisa mengontrol nafas kita yang sekalipun tidak dikontrol akan terjadi secara otomatis. Nah, ketika kita stres atau banyak pikiran, napas kita akan semakin cepat dan dangkal. Nah, kalau kita memperhatikan itu, kita bisa membuat diri kita rileks dengan cara memperhatikan napas kita, mengatur napas kita supaya lebih perlahan dan lebih tenang. Salah satu triknya adalah napas lewat perut. Kenapa napas perut itu membantu? Karena energi yang kita gunakan untuk napas perut jauh lebih sedikit dengan napas yang kita gunakan menggunakan kalau kita mengembangkan dada seperti ini ya. Kalau kita napas dari perut itu artinya bukan napas ke perut, tentunya kita tetap napas ke paru-paru, tetapi diafragma kita yang kita gunakan untuk mengembungkan perut sehingga paru-paru kita mengembang ya. Jadi kalau kita memperhatikan, kita bisa sentuh perut kita ketika napas mengembang, kita tahan terus kita buang. Nah, ini kita mulai atur. Tarik napas, tahan, wah. Tarik napas, tahan, buang. Nah, ini juga salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk mengatasi stres. Nah, bagaimana kita mengelola perasaan kita? Untuk bisa mengelola perasaan kita, yang pertama kali kita harus lakukan adalah mengenali perasaan kita. Nah, seringkali kita lebih mengenali hal di sekeliling kita dibandingkan hal-hal di dalam diri kita sendiri. Ya, lagi merasa gimana? Pokoknya rasanya nggak enak. Nggak enaknya seperti apa? Nah, kita bisa belajar untuk menggunakan kata-kata untuk memperjelas apa yang kita rasakan. Ketika apa yang kita rasakan menjadi lebih jelas, ternyata dia bisa terurai dengan lebih mudah. Misalnya, rasa nggak enaknya seperti apa? Oh, rasa nggak enaknya apakah kesel, apakah sedih, apakah marah, apakah kecewa, beda-beda tuh nuansanya. Nanti kesel karena hal tertentu sama hal lain bisa beda lagi bentuknya ya. Mungkin keselnya sedikit, mungkin keselnya ringan.
mungkin sedih sedikit, sedih ringan. Demikian juga perasaan-perasaan positif, bahagia pun ada berbagai macam. Nah, kita bisa belajar untuk mengenali ini. Ini membuat hidup kita semakin kaya dan kita bisa mengatasi stres dengan lebih mengenal diri kita dan mengelola perasaan-perasaan yang muncul. Apa satu hal yang membuat kita stres selain hal-hal yang terjadi di lingkungan kita? Seringkali tanpa sadar kita sendiri yang membuat diri kita stres, yaitu dengan ekspektasi-ekspektasi yang kita berikan kepada diri kita sendiri, pemikiran-pemikiran kita. Nah, kalau kita mulai memperhatikan hal-hal itu, kita memperhatikan misalnya bagaimana cara kita bicara pada diri kita sendiri dalam pikiran atau perasaan kita. Apakah kita bilang, waduh payah nih, gitu aja nggak bisa. Nah, tentunya kita tidak mau menyampaikan hal seperti itu pada orang lain. Demikian pula kita perlu untuk belajar tidak menyampaikan hal-hal seperti itu pada diri kita sendiri. Bisa nggak kita menyemangati diri kita sendiri? Seperti halnya kalau kita peduli pada seseorang, misalnya seseorang yang kesulitan, kita akan bilang, wah sebenarnya tidak nyaman ya kesulitan. Lalu kita memberikan waktu, memberikan kehangatan. Kita bisa loh memberikan waktu dan kehangatan untuk diri kita sendiri. Nah, dengan kita mengambil jeda sebentar, untuk meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang di sela-sela kesibukan kita. Kadang-kadang kita lupa ya untuk mengasih break-break sejenak, jeda-jeda sejenak untuk memberikan waktu untuk mengafirmasi diri saya. Oh, banyak juga kok yang sudah saya lakukan. Oh, saya punya potensi. Nah, hal-hal seperti itu adalah afirmasi yang membuat kita merasa nyaman, membantu kita bertumbuh, dan bisa mengurangi stres di dalam kehidupan kita.